Saudara, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Antonius Subianto Bunyamin, mengatakan bahwa misi kedatangan Paus Fransiskus adalah misi kemanusiaan dan persaudaraan. Konferensi Wali Gereja Indonesia mengatakan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi. Hal ini dikarenakan agenda kedatangan Paus Fransiskus seharusnya terlaksana pada 2020, namun karena pandemi COVID-19, kunjungan harus ditunda dan baru terlaksana pada tahun 2024. Sore, terima kasih. Sedangkan ke Indonesia tidak ada misi khusus selain misi kemanusiaan, misi persaudaraan, dan ini sudah diputuskan oleh Sri Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia atau rencananya sudah difikskan sebelum Oktober atau sebelum November yang lalu. Jadi sudah terjadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi setelah Oktober. Ini Indonesia sudah siap untuk menyambut kedatangan Sri Paus sejak tahun 2020 karena rencananya adalah tahun 2020, tetapi karena COVID pada waktu itu juga September direncanakan, lalu batal. Lalu Paus pada waktu itu mengatakan saya akan pergi. Lalu saya bilang rencananya kapan? Bukan rencana, pasti akan datang. Nah, jadi memang sudah dalam agenda. Berikutnya, Saudara, menjelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September mendatang, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus, Ignatius Jonan, mengimbau masyarakat yang tidak mendapatkan tiket tidak memaksakan diri untuk hadir di GBK. Jonan juga berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Jakarta yang memberikan imbauan kepada perkantoran di Jakarta untuk melaksanakan work from home atau kerja dari rumah pada tanggal 5 September 2024. Selain adanya Misa Kudus bersama Paus Fransiskus di GBK, juga ada event internasional yang terjadwal di JCC Senayan, Jakarta. Jonan juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki tiket untuk tidak memaksakan hadir ke GBK dan mengikuti misa melalui televisi di rumah. Bahwa kami berterima kasih dukungan pemerintah Provinsi Jakarta bahwa ada himbauan untuk melakukan WFH atau work from home di Jakarta pada tanggal 5, terutama daerah-daerah perkantoran yang berada di sekitar Senayan, karena akan ada 2 acara, yaitu acara Misa Kudus di GBK yang dihadiri 80.000 orang lebih, plus juga ada acara juga pada tanggal 5 itu International Sustainable Forum yang juga di sekitar kompleks GBK. Begini, tetap saran saya itu sebaiknya mengikuti misa live streaming di gereja masing-masing atau nonton televisi di rumah gitu. Jadi ini penting. Terus pertanyaan lagi begini, kalau ada yang datang bagaimana gitu ya? Ya kalau ada yang datang kan ini nggak bisa dilarang gitu ya. Tapi saran saya ya kalau datang, kalau nggak punya tiket pasti nggak bisa masuk. Ya, itu non exception siapapun. Jadi kalau nggak ada ya sudah nggak masuk gitu. Sejak menjabat pada tahun 2013, Paus Fransiskus fokus mendorong perdamaian dunia, Saudara. Pemimpin Gereja Katolik itu telah mengunjungi 65 negara di dunia yang sebagian besar adalah negara miskin dan dilanda perang. Sejak duduk di tahta suci Vatikan pada 2013, Paus Fransiskus konsisten mendorong perdamaian dunia. Sebagian besar perjalanan internasional pemimpin Gereja Katolik ini adalah ke negara termiskin dunia, seperti Mozambik, Madagaskar, dan Kongo. Atensi Paus juga tertuju pada negara dengan umat Kristen minoritas, serta negara yang dilanda perang, seperti Republik Afrika Tengah, dan mendorong rekonsiliasi di negara yang baru pulih dari konflik, seperti Irak. Paus Fransiskus memberi hati pada negara-negara yang luput dari perhatian untuk membawa harapan bagi terciptanya dunia sebagai rumah bagi semua orang. Bagi Paus Fransiskus, perdamaian dan rekonsiliasi dimulai dengan dialog. Pada 2019, bersama Imam Agung Al-Azhar Syekh Ahmed El Tayeb,
Paus Fransiskus menandatangani Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together, atau yang kemudian dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi. Dalam dokumen itu, persaudaraan dirayakan. Pemimpin dua agama itu sepakat bahwa Tuhan menciptakan seluruh umat manusia sama hak, kewajiban, dan martabatnya, serta memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara untuk memenuhi bumi, memperkenalkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan perdamaian. Paus membuka dialog dengan para pemimpin negara-negara yang berkonflik, termasuk dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada November 2021, juga dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Oktober 2023. Paus Fransiskus berterima kasih kepada warga Polandia yang membuka rumah mereka untuk hampir 20 juta pengungsi Ukraina yang melintasi perbatasan sejak perang dimulai. Paus Fransiskus menyuarakan pentingnya menghentikan perang dan memberikan bantuan kemanusiaan. Paus Fransiskus meminta umat Katolik dan semua orang untuk berdoa bagi perdamaian di Palestina, Ukraina, Rusia, Republik Afrika Tengah, dan wilayah konflik lainnya, serta tidak lupa memikirkan penderitaan anak-anak yang lupa bagaimana tersenyum dan kehilangan masa depan selama perang. E per favore non dimentichiamo la martoriata Ucraina che soffre tanto. Non dimentichiamo il Myanmar, il Sud Sudan, Nord Kivu e tanti paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace e non dimentichiamo la Palestina e Israele. Paus Fransiskus meyakini setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah yang martabatnya harus dihormati. Perang telah membuat penduduk sipil kelelahan, kelaparan, dan kehilangan harapan. Paus sebagai pemimpin gereja Katolik yang transnasional memiliki otoritas moral yang diakui secara universal serta memposisikan diri sebagai teman dialog dan mediator dalam konflik global. Menurut Paus, negosiasi adalah kata yang mengandung keberanian, sebuah tindakan yang diambil ketika segala sesuatu tidak berjalan baik. Negosiasi bukan berarti kekalahan, melainkan keberanian dalam mencari penyelesaian. Museum Khazanah Melayu milik pribadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menyimpan ratusan senjata rampasan perang dari zaman kerajaan hingga penjajahan. Museum ini dibuka untuk umum dan penelitian.